Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali sudah memberikan kesempatan kepada saya. Dengan Bu Eni hari ini kita akan mengupas kembali apa yang sudah menjadi evaluasi kita kemarin. Hari ini kita akan mengemukakan tentang rencana pengembangan yang meliputi 4 kompetensi yang kemarin sudah kita bicarakan. Yang pertama adalah mengembangkan diri dan orang lain. Kemudian yang kedua adalah memimpin pembelajaran, yang ketiga memimpin pengembangan sekolah, dan yang keempat adalah memimpin manajemen sekolah. Bu Eni, saya mau tanya ini, kemarin Bu Eni sudah mengemukakan untuk mengembangkan diri dan orang lain. Harapan-harapan Bu Eni dalam mengembangkan diri bukan hanya Bu Eni saja, tetapi semua yang ada di sekolah itu bersama-sama, yuk kita kompetensinya dimajukan lagi, ditingkatkan lagi. Demi siapa? Selain demi sekolah juga demi siswa-siswi Bu Eni, karena usia sekolah anak usia dini TK anak usia dini itu kan masih butuh pembimbingan. Jadi kita sebagai guru harus selalu meningkatkan kompetensi kita. Nah, bagaimana rencana Bu Eni dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Kemudian kapan nih waktunya melaksanakannya? Apa kemarin sudah terlaksana tapi belum terstruktur atau sama sekali belum terlaksana? Dan indikator keberhasilan Bu Eni apa? Diukurnya dari mana nih kalau teman-temannya di sekolah tuh udah berhasil kayak saya misalnya? Monggo. Kalau kemarin kita sudah bincang-bincang tentang pengembangan diri dan lainnya. Kebetulan kalau yang kompetensi yang sudah sudah terlaksana, yang sudah saya laksanakan itu antara lain adalah yang kompetensi inovatif ya. Alhamdulillah beberapa karya inovatif saya berusaha untuk membuat karya-karya itu untuk menarik agar anak-anak lebih tertarik gitu ya, karena anak usia dini itu butuh sekali hal-hal yang menarik gitu ya. Jadi guru juga harus berupaya gitu ya untuk membuat anak-anak tertarik apa yang kita sampaikan gitu ya. Jadi dengan beberapa peraga-peraga gitu yang sudah saya buat gitu ya, itu sudah terlaksana alhamdulillah gitu ya. Dan untuk rencana ke depan mungkin kita juga paling tidak kita saling sharing ketika kalau misalnya sesama guru, misalnya kebetulan kami juga ada evaluasi setiap 1 bulan sekali. Itu sering dievaluasi apa saja kekurangan-kekurangan ketika menyampaikan ke anak-anak, kemudian hal-hal apa yang membuat anak-anak itu kenapa belum tertarik misalnya gitu ya, karena memang kita benar-benar harus berusaha gitu ya biar anak-anak itu menerima apa yang kita sampaikan gitu ya. Dan itu sudah oleh kepala sekolah sering kita mengadakan pertemuan antara kita gitu ya, dan rekan sejawat itu sering kita lakukan gitu ya. Dan salah satu indikatornya adalah ketika keberhasilan itu ketika anak-anak bisa menerima apa yang kalau misalnya anak-anak senang gitu ya. Kadang-kadang anak itu kalau apa yang kita sampaikan tidak senang itu mereka juga agak menunjukkan ekspresinya, mungkin kelihatan bosan, boring gitu kurang mengikuti pembelajaran, kurang bersemangat. Kurang bersemangat. Itu salah satunya bisa kita lihat dari ekspresi mereka, atau mungkin kadang-kadang itu anak-anak bisa juga dengan kita lihat anak-anak kadang gini, udah waktunya udah selesai ya sebenarnya. Kita kan dalam jangka waktu ini sudah selesai, tapi anak-anak nggak mau gitu ya. Bahkan ibu-ibunya sudah menjemput itu, anak-anak nggak mau menyelesaikan itu. Aku masih mau bermain gitu ya, ingin melaksanakan tugas gitu ya. Itu kadang-kadang berarti kan itu hal-hal yang mungkin ternyata anak-anak tertarik dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. Dari hal-hal seperti itu mungkin bisa lebih kita kembangkan ternyata dengan inovasi-inovasi baru tadi berupa peraga-peraga. Itu membuat semenarik mungkin. Tadi Bu Eni mengemukakan bahwa sudah ada pertemuan untuk mengevaluasi baik dengan
rekan sejawat Sejawat maupun dengan ya. kepala sekolah. Iya. Berarti itu lingkupnya masih di dalam sekolah sendiri, belum Iya. keluar dari sekolah, belum Iya. berkolaborasi dengan sekolah lain, masih dalam lingkup sekolah Bu Eni sendiri berarti. Iya, kalau yang dari sekolah itu kita seperti tadi intern, kita mengadakan intern, tapi kalau misalnya kadang juga kita ada sharing, kalau kita ada namanya KKG, kerja kelompok, kemudian kami di PAUD, kalau yang kelompok bermain itu ada Himpaudi, kalau kami di TK ada IGTK gitu ya. Jadi setiap bulan kita ada IGTK, dan KKG tadi kita bisa menyampaikan apa yang saya sampaikan, yang bisa seperti tadi kan, kalau misalnya tadi kan yang seperti yang kemarin juga, kalau kita bisa apa yang misalnya kita bisa, apalagi ketika kita acara di dalam calon guru berakhir ya, subhanallah, banyak ilmu yang kita dapatkan, kita bisa sharing, pengimbasan gitu. Iya, itu bisa di IGTKI dan lainnya, itu bisa kita memberikan di sana gitu ya. Nanti biar semuanya juga, oh ternyata dengan adanya guru penggerak ini benar-benar membuat semangat baru. Kemudian nanti juga insya Allah saya merasakan dengan teman-teman itu akan ada inovasi-inovasi baru yang akan kita lakukan di kedepannya gitu ya. Sejak ini kan mungkin ada semangat baru ya, ibaratnya kayak saya dites lagi gitu ya, yang upgrade dan terisi seperti baterai itu semakin penuh gitu ya kalau pas kita dengan kegiatan-kegiatan ini gitu ya. Kemudian untuk yang kompetensi kedua adalah memimpin pembelajaran. Kemarin juga Bu Eni sudah mengemukakan bahwa di sekolah Bu Eni termasuk pembelajar yang berpusat pada murid, karena keaktifan siswa itu sangat-sangat penting dan selalu memunculkan keaktifan siswa di kelas Bu Eni. Nah, apakah itu sudah cukup buat Bu Eni? Apakah ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan, dan apakah nanti dalam waktu dekat ini, apakah masih besok-besok kalau nanti pergantian siswa ya, tahun ajaran baru, dan indikator Bu Eni apa kalau aku dianggap sudah memimpin pembelajaran ini, loh kelasku berhasil, aku sudah berhasil memimpin pembelajaran. Nah, menurut Bu Eni bagaimana? Apakah selama ini kan Bu Eni mengemukakan sudah berpusat pada siswa, apakah cukup bagi Bu Eni? Apakah Bu Eni masih ingin lagi berpusat pada siswanya? Aku tuh maunya yang seperti ini, siswa mandiri dalam hal ini, target tertentu apakah ada? Kalau misalnya dari seperti itu, insya Allah saya dengan aja setelah mempelajari tadi kemudian jadi Dewan, insya Allah akan berusaha lebih meningkatkan, karena lebih sepertinya setelah mempelajarinya, ternyata banyak hal-hal yang memang perlu saya benahi, perlu saya perbaiki gitu ya. Kalau bisa ya sesegera mungkin saya berusaha untuk cepat-cepat, maksudnya apa yang kita terima kemudian saya diaplikasikan dan dipraktekkan. Salah satu indikatornya ya anak-anak mengerjakan sendiri, misalnya bertanggung jawab dengan tugas yang kita berikan gitu ya, karena anak-anak itu kadang kan kalau misalnya nggak tertarik, itu dia nggak mau melakukan kegiatan yang kita berikan gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata dia langsung tertarik, iya Bu Guru aku mau mengerjakan itu, aku bisa, berarti itu anak-anak insya Allah tertarik dan semoga suka dengan pembelajarannya kita. Apakah orang tua juga dilibatkan dalam pembelajaran siswa? Ataukah hanya guru? Stimulus respon itu hanya guru dengan siswa saja? Apakah orang tua juga mempunyai peran? Ya, otomatis kita juga dalam ini juga, kalau kita kemajuan sekolah kan tidak hanya dari teman sejawat dan kepala sekolah, tapi juga dengan seluruh lingkup di warga sekolah ya. Salah satunya juga wali murid itu perannya sangat penting sekali gitu ya, karena keberadaan anak-anak di sekolah itu cuma berapa jam, ketika dengan wali murid kan berjam-jam, dan kita tiap hari lah istilahnya dengan wali murid. Jadi kita juga ada kolaborasi dengan wali murid agar bagaimana ketika misalnya contoh hafalan ya, kita kan memberikan hafalan anak-anak misalnya Asmaul Husna atau yang lainnya. Kemudian kita juga membimbing mereka untuk sholat gitu ya, dari kecil kita tanamkan untuk sholat 5 waktu. Kalau misalnya orang tua juga tidak mendukung di rumah, nanti betul jadi sekali. kan
harus ada kolaborasi dengan orang tua juga gitu ya. Iya, karena Iya. seperti Ki Hajar Dewantoro juga mengumumkan bahwa di rumah itu juga merupakan sekolah. Iya. Selanjutnya untuk kompetensi yang 3, memimpin pengembangan sekolah. Ini kan berhubungan dengan proses belajar dan melibatkan orang tua dalam belajar. Maksudnya orang tua di sini apakah juga ikut turun tangan saat sekolah itu membutuhkan bantuan? Misalnya kan tidak selamanya ya sekolah bisa berdiri sendiri. Tentunya kita sewaktu-waktu itu pasti butuh bantuan orang tua untuk membantu apa yang menjadi kekurangan di sekolah. Nah, bagaimana sekolah Bu Eni itu menjalin komunikasi dengan orang tua agar mereka juga peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan di sekolah. Gitu. Kalau kalau kepedulian, selain kita kan ada juga pertemuan wali murid gitu ya. Seperti itu ketika belum pandemi. Kalau sekarang saat ini itu kita ada WA group, kemudian kita sering call juga gitu ya. Jadi gitu ya, maksudnya untuk video call dengan bukan hanya dengan siswanya, tapi juga mungkin ingin tahu orang tuanya bagaimana responnya. Iya. Jadi apa yang saat ini misalnya dikerjakan gitu. Dan wali murid pun sering merespon, misalnya ketika saya memberikan kegiatan misalnya tadi hafalan atau mungkin menyanyi apa itu, nanti wali murid itu langsung dia memvideokan kemudian dikirim japri ke saya gitu. Jadi subhanallah ya, ternyata anak-anak itu kadang mereka ketika saya menyampaikan itu seperti tidak mendengarkan ya, karena anak-anak kan memang porsinya kayak, bermain ya. Iya, kayak ini perhatiannya nggak terpusat gitu ya. Iya, seperti itu. Tapi ternyata subhanallah itu ketika dikirim itu dia hafal gitu ya. Saya sampai subhanallah anak itu hafal. Padahal benar-benar nggak nyangka gitu ya. Ternyata kalau di rumah mereka itu kayak merekoleng apa yang kita sampaikan gitu ya. Jadi itu tidak itu ya, orang tua juga berperan dalam itu gitu. Ternyata mereka juga mengkomunikasikan dengan anak, ada tugas apa dari bu guru ditanya, mereka juga memfollow up lagi, menindaklanjuti apa yang ada yang sudah diajarkan di sekolah. Itu pun spontan gitu ya. Saya juga ketika ada jawaban itu saya buka kaget juga gitu ya. Ternyata mereka itu seperti itu meresponnya gitu ya ke kita gitu ya, dan mereka mungkin bangga dan bahagia ternyata putranya di sekolah diajarkan itu dan bisa gitu ya. Di saat mereka ada kebanggaan tertentu dengan putra putrinya itu karena putra putriku ternyata mendapat fasilitas ini di sekolah, putra putriku mendapat sesuatu hal yang berharga di sekolah. Nah, apakah juga ini berdampak? Maksudnya berdampak begini, di saat sekolah membutuhkan bantuan orang tua murid, bagaimana sikap mereka terhadap sekolah? Ya ini ya, kalau sebenarnya yang namanya wali murid itu asal kita kita gandeng lah istilahnya, ketika ada apa-apa insya Allah manut ya. Kalau misalnya dalam hal, kalau kita kan sekarang anak-anak TK itu sekarang model lospat ya. Yang lospat itu kan kita butuh misalnya kayak pecahan-pecahan keramik atau apa, mungkin kita bisa minta tolong ke wali murid, atau mungkin tutup botol itu kan bisa nanti buat untuk bermain huruf untuk itu. Ketika kita ke wali murid insya Allah biasanya mereka langsung respon gitu ya. Mereka juga mengusahakan apa yang menjadi kebutuhan sekolah gitu. Mereka juga ikut memikirkan bagaimana nanti sekolahnya membutuhkan, kemudian sudah dapat apa belum, kemudian juga ikut mendukung perkembangan sekolahnya agar lebih baik lagi, supaya putra-putrinya juga bisa terfasilitasi lebih lengkap lagi. Iya, biasanya seperti itu, insya Allah mendukung sekali gitu ya. Iya. Kemudian untuk manajemen sekolah sendiri, visi misi yang ada di sekolah Bu Eni ini, menurut Bu Eni apakah sudah pas? Apakah perlu ditingkatkan lagi? Apakah sudah sesuai nih? Kan Bu Eni kita sekarang di sini ikut guru penggerak ya, jadi kita tahu visi sekolah, misi sekolah itu harus berpihak pada siswa, harus menciptakan pembelajaran, lingkungan belajar yang senyaman mungkin. Menurut Bu Eni sekarang, apakah sudah dapat itu? Saya pikir gini ya, dengan visi dan misi itu sebenarnya sudah sesuai. Yang belum itu malah mungkin pengaplikasiannya kita harus lebih ditingkatkan gitu ya. Jadi kita harus lebih, visi misinya sudah sesuai, sudah sejalan, cuman penerapannya yang belum 100% gitu ya, belum maksimal. Belum maksimal itu yang mungkin menjadi PR buat kita gitu ya. Apakah juga dari komite dengan orang tua itu
ikut andil dalam pembuatan visi misi itu apakah sejauh ini cuman dari guru saja? Kalau sementara ini kita memang masih apa ya, ini komite itu kan kita juga dari wali murid dan lainnya. Biasa memang kalau untuk respon-respon mereka memang menanggapi dengan bagus, tapi kalau untuk ide-ide yang berhubungan dengan pemikiran, pengembangan itu biasanya mereka belum memasrahkan pada guru gitu ya. Berarti belum itu ya, belum terbersih ide mereka untuk bagaimana sih sekolahnya biar bisa lebih maju lagi. Cuman mungkin ya sudah Bu, yang jadi visi misi sekolah ya monggo kita ngikut aja. Ya mungkin yang itu menjadi PR bagi kita, bagaimana agar mereka berperan dari semuanya gitu dari segala segi gitu ya. Semoga apa yang menjadi harapan Bu Eni semua terwujud, sekolahan Bu Eni lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, siswanya lebih aktif dan tercipta lingkungan belajar yang nyaman, dan kita berharap juga semua sekolah kita, baik saya maupun Bu Eni ingin menjadi sekolah yang seperti yang kita harapkan, kita inginkan. Nah, berikut itu adalah obrolan dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mungkin saya mohon maaf dengan Bu Eni jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan apa yang kami sampaikan belum sepenuhnya tersampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.